Qulun muhdatan min lisani yaqulu qawli amara. Alhamdulillah, Ahad pagi ini kita masih diberikan kesehatan, kesempatan dan nikmat yang begitu besar oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dapat berkumpul bersilaturahmi di Masjid Al-Hikmah ini dalam keadaan sehat walafiat. Amin, Allahumma amin. Salam keliling kita sampaikan salawat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, Nabi akhir zaman, Nabi aku, dan semua kita akan membutuhkan syafaat dari beliau. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kami dari pengurus Masjid Al-Hikmah RT 19 Kelurahan Lebak Bandung, Kecamatan Gelutu, Kota Jambi, pagi hari ini Ahad 17 Januari 2021 kedatangan tamu, yaitu kawan-kawan dari pejuang suku Jambi. Terus ada gerakan infak beras, terus ada pasukan Amal Soleh Paskas Jambi, dan kawan-kawan yang selalu istiqomah dalam menjalankan salat subuh berjamaah yang dikenal dengan subuh keliling, subli. Mungkin Masjid Al-Hikmah ini yang kedua kali, saya rasa sudah kedua kali. Waktu itu sudah lama sekali, sudah 26 yang lalu, Mas Ahmad. Jadi untuk kali ini yang kedua kali, kami sangat berbahagia sekali atas kehadiran kawan-kawan sekalian. Terlebih dahulu saya perkenalkan di sebelah kanan saya itu ada Ketua Masjid Al-Hikmah Bapak Dr. Syaiful Umar yang sangat membuka pintu selebar-lebarnya bagi kawan-kawan untuk dapat mengisi majelis taklim atau pengajian subuh. Dan insyaallah Masjid Al-Hikmah beserta pengurusnya sangat membuka pintu lebar-lebar jikalau nanti ada kesempatan untuk dapat hadir bersama-sama di sini. Bapak-bapak, ibu sekalian, di tengah-tengah kita telah hadir Bapak Ustadz Ikrar Ansori. Tadi yang mengimami kita, alhamdulillah luar biasa, suaranya merdu bagus, dan insyaallah dapat menjadi contoh bagi anak-anak kami yang ada di sini. Beliau adalah pelatih atau trainer PPA. PPA itu apa, Ustaz? Pola Pertolongan Allah. Beliau juga memiliki sertifikat Pola Pertolongan Allah. Terus banyak ini membina ribuan orang di seluruh Indonesia, menjadi narasumber di beberapa media nasional, aktivis sosial, dan aktif membina beberapa majelis taklim di seluruh Indonesia. Pak Ustadz Ikrar dari mana asal? Medan, Kota Siantar. Mungkin tidak memperpanjang mukadimah, kita langsung saja meminta kepada Ustadz Ikrar Ansori untuk dapat menyampaikan materi-materi yang mungkin sudah disiapkan untuk kami dapat mendengar, dapat kami simak, dan insyaallah dapat menambah ilmu kami, khususnya para jemaah Masjid Al-Hikmah dan para ibu-ibu yang ada di belakang. Itu saja pembukaan dari saya. Kita langsung kepada Ustadz Ikrar Ansori. Kami persilakan. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam
lillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil imani wal islam wa nahaa 'anil munkari wal 'isyan. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana wa habibana wa syafi'ana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil 'azim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min 'adzabin alim. Tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Yaghfir lakum dhunubakum wa yudkhilkum jannatin tajri min tahtiha al-anhar wa masakin tayyibatan fi jannati 'adn. Dzalikal fawzul 'adzim. Shadaqallahul 'adzim. Yang terhormat para alim ulama, ustaz-ustazah yang hadir, orang tua saya yang saya amat cintai, Bapak Ibu, saudara-saudari jamaah salat subuh yang insyaallah kita terus dan akan terus dirahmati dan dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kehadiran Allah, betapa bahagianya kita hari ini. Orang sakit, kita sehat. Orang kena musibah bencana longsor, daerah kita tidak ada apa-apa. Bahkan sebagian orang berat bangun subuh meninggalkan kasur empuknya, tapi kita dipilih Allah untuk bangun dan datang ke rumahnya. Sebab itu janganlah pikirkan lagi bahwa nikmat itu uang. Benarkah nikmat itu uang? Iya, tapi sebahagian kecil dari nikmat adalah uang. Dan nikmat yang kita peroleh hari ini adalah nikmat yang agung, nikmat yang besar, yang tidak bisa dinilai dengan uang. Bahkan kalaupun ada uang miliaran rupiah, tidak bisa memaksa orang ke masjid hari ini. Oleh sebab itu, mari kita ajak anak-anak kita yang belum subuh ke masjid. Mari kita ajak saudara kita yang belum subuh ke masjid. Soal kapan dia ke masjid bukan urusan kita. Tugas kita adalah terus memberikan nasihat dan mengajak mereka ke jalan Allah. Terus mendoakan mereka sampai kita mati atau mereka yang mati meninggalkan kita. Dan terus memberikan teladan bahwa kita jangan pernah tinggal ke masjid. Karena apabila kita terus mengajak orang ke masjid, mendoa juga buat dia selalu untuk ke masjid, tapi satu saat kita bermalas-malas ke masjid, maka batallah semua usaha kita itu. Sebab itu istiqomah itu adalah doa kita kepada Allah, supaya Allah menetapkan diri ini dalam jalan-jalan kebaikan. Dan orang-orang pejuang-pejuang subuh ini istiqomah sampai dia meninggal dunia. Sehingga Allah tambah 1, Allah tambah 2, Allah tambah 3, sampai pada akhirnya salat subuh seperti salat Jumat. Maka inilah ciri-ciri kebangkitan Islam. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita haturkan dan hadiahkan kepada kekasihnya Allah, Rasul yang amat mencintai kita dan kita pun mencintainya. Dia adalah baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Sebenarnya saya tidak mempersiapkan apapun hari ini. Karena saya bukan ustadz, bukan kiai. Yang katanya disebut sebagai trainer. Itu di PPA. Di salah satu komunitas yang ada di negeri ini. Yang menjadikannya sebagai kendaraan dakwah untuk membumikan tauhid dengan cara-cara yang bisa diterima oleh masyarakat.
Alhamdulillah sudah ada di 140 kota di Indonesia. Kami dibina oleh Ustaz Agim Nastiar di Bandung dan banyak ustaz-ustaz lain di dalamnya. Dan insya Allah sudah banyak orang-orang yang tercerahkan dari training ini, karena tidak ada yang dibahas kecuali ayat-ayat Allah, kecuali tentang Allah, bagaimana supaya kita bisa dekat dengan Allah, lama-lama kita bisa mengenal Allah, lalu kita bisa berhubungan dan komunikasi dengan Allah, dan lama-lama Allah pun akan memberikan pertolongan kepada hamba-hamba yang dekat dengannya. Oleh sebab itu mungkin ada banyak komunitas lain, ada Paskas, ada Bikir Subuh dan sebagainya. Maka bergeraklah kita masing-masing dengan cara dakwah kita, karena negeri ini sedang butuh kita sebagai agen-agen perubahan menuju peradaban-peradaban yang kita impikan, yaitu kebangkitan Islam di abad ke-15 ini. Oleh sebab itu jadilah orang-orang yang selalu minta sama Allah, ya Allah istiqomahkan hamba, ya Allah kuatkan hamba. Termasuk minta kepada Allah, kuatkan ekonomi hamba. Karena dakwah tanpa ekonomi juga tidak akan berlangsung. Perang Badar kenapa bisa menang? Kenapa perang Uhud bisa menang? Karena Utsman bin Affan menyedekahkan banyak sekali unta-untanya, sampai miliaran rupiah. Kawan-kawan, semoga kita hari ini terus bersolawat kepada Rasulullah. Karena Rasulullah itu bukan orang miskin, dia orang kaya. Kaya lahir, kaya batin. Bahkan seluruh kekayaannya bersama istrinya habis untuk Islam. Semoga kita lakukan apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Bapak Ibu kawan-kawan yang berbahagia, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Satu hal yang membuat kita semangat hari ini adalah bahwa subuh itu langsung disaksikan malaikat. Wah, ini yang keren. Jadi bukan hanya ini ya siaran langsungnya, tapi malaikat pun sedang duduk bareng menyaksikan siaran langsung. Aqimis salata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr. Inna qur'anal fajri kana mashhuda. Dirikanlah salat sejak tergelincir matahari, zuhur sampai asar, sampai terbenam matahari, maghrib dan isya, dan dirikan pula salat subuh. Salat subuh itu disaksikan oleh malaikat-malaikat Allah. Disaksikan dengan mata mereka, bahwa mereka melihat saya sedang siaran langsung, bahwa dia melihat Anda sedang menyiarkan langsung saya. Bahkan Bapak Ibu yang di belakang pun kena sorot TV-TV malaikat. Maka jangan ada yang goyang-goyang, diketahuan itu siapa nanti goyang. Duduknya bagus-bagus. Nah, ketika ada malaikat hadir, apalagi menayangkan siaran langsung, kerjaan malaikat cuma dua. Jadi malaikat tuh nggak ada yang usil-usil ngapain telinga ya. Jadi siapa yang ngapain telinganya nanti itu bukan malaikat, setan. Ada jin yang mau iseng bahasanya. Saya selalu itu kalau di hotel-hotel daerah-daerah, hotel-hotel lama Pak, agak serem nampaknya ya. Diganggu-ganggu tidur. Kadang-kadang dihembus-hembus hidung Pak. Kadang-kadang diangkat digoyang-goyangnya Pak. Itu jin. Kalau malaikat nggak suka-suka kayak gitu. Dia nggak punya nafsu ganggu orang. Kerjaannya cuma dua. Apa itu? Minta ampun kepada Allah buat orang yang ada di majelis subuh ini. Bayangkan beruntungnya nggak kita ini. Kita sedang dimintain ampun. Ya Allah, ampunilah orang-orang yang berada di Masjid Al-Hikmah itu ya Allah. Itu yang pakai baju putih ya Allah, ampuni dia ya Allah. Itu yang lagi bicara tuh dosanya banyak ya Allah. Itu nampaknya jadi luar bagus dia ya Allah, tapi dosanya banyak ya Allah. Kadang-kadang dia juga banyak nggak tahu, ampuni ya Allah. Bayangkan betapa bahagianya kita hari ini. Malaikat yang begitu jumlahnya tidak diketahui berbondong-bondong meminta ampun untuk dosa-dosa kita. Maka lama-lama aja lah kita di sini ya Pak ya, sampai jam 10. Supaya bersih. Datang masalah baru. Yang kedua, tugas malaikat selain meminta ampun kepada Allah buat dosa kita yang banyak nih, bahkan banyak yang tersembunyi di hati, yang kita sendiri nggak sadar dengan dosa itu, Allah menyuruh malaikat untuk mengaminkan semua doa-doa dan harapan kita yang ada di majelis ini. Jadi saran saya, banyakin doa di sini. Ya Allah, utang ya Allah. Di sinilah tempatnya. Ya Allah, anakku belum ke masjid ya Allah. Sinilah tempatnya. Ya Allah, badanku sakit kayaknya jantung ya Allah. Takutnya corona ya Allah. Doa. Bersihkanlah ya Allah paru-paru hamba. Jadikan ini kebiasaan kita untuk terus berkomunikasi dengan Allah dari hati ke hati, karena malaikat siap bilang amin. 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 Insya Allah. Nah, saya tadi berharap ada teh manis, langsung datang. Belum, ini ada yang panas nggak? Ada rupanya Pak.
Memang luar biasa majelis taklim ini, ya Allah, ya Rahman. Bapak Ibu, kawan-kawan sekalian yang dimuliakan Allah, izin Bapak, orang tua saya datang kemari satu, saya nggak tahu Pak, bukan saya yang mau datang kemari. Dan saya tidak pernah bercita-cita untuk datang kemari ngajarin gitu, guruin, nggak ada. Jadi saya disuruh teman-teman, tiba-tiba ada playernya, nama saya, besok suruh subuh, ya wis saya datang. Disuruh pula ceramah, ya udah saya ceramah. Kenapa? Bagi saya semua kita wajib ceramah Pak hari ini. Umat sedang sakit. Jangan tunggu jadi ustadz, tunggu tamat Kairo baru ceramah. Saya yakin kita semua punya kebaikan dan punya pengalaman hidup. Apa saja pun bisa kita sampaikan. Apa yang disebut oleh Rasulullah, balighu anni walau ayah. Jadi saya datang kemari, kenapa saya pede bicara di depan semua orang? Bahkan kalau ada Pak Jokowi di sini, aku pun pede bicara di depan Pak Jokowi. Kenapa? Karena kita semua sama di hadapan Allah dan kita sedang menyampaikan apa yang kita tahu saja. Bukan kita maha tahu, yang maha tahu adalah Allah. Semoga yang sedikit ini bermanfaat buat kita semua. Jadi saya datang kemari satu sebagai orang yang diundang saudaranya untuk datang. Karena hak antara orang Islam dengan orang Islam yang lain adalah wajibatud dakwah, memenuhi undangan. Nah, di undangan Bapak ini yang undang saya. Yang kedua, saya datang kemari hanya sebagai orang Islam yang sedang mengunjungi saudaranya, bersilaturahim. Kan kita belum kenal Pak ya? Belum kenal Pak ya? Ya, karena saya tidak ada di televisi Pak. Jadi Bapak nggak kenal sama saya. Nah, makanya kita kenalan di sini. Untuk apa? Untuk menjadikan dan mendaftarkan diri kita menjadi calon-calon orang yang nanti ketika dibangkitkan di padang mahsyar mendapat perlindungan langsung dari Allah. Apa itu? Ar-rajulani tahabba fillahi ijtama'a alaihi wa tafarraqu alaihi. Dua orang Islam dari rumahnya masing-masing ketemu di masjid karena Allah, kasih kajian, nanti pun berpulang juga karena Allah. Itu aja harapan kita, nggak ada yang lain. Dan yang terakhir, saya datang kemari sebagai muballigh. Bukan ustadz, bukan kiai, apalagi ulama. Muballigh itu ya kita semua. Kita ini umat dai, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Dilahirkan bukan untuk diam-diam dan silent. Dilahirkan untuk ngomong-ngomong kebaikan. Sikit-sikit bicara agama, sikit-sikit ngajak orang sholat, sikit-sikit ngajak orang tobat, sikit-sikit ngajak orang sedekah, sikit-sikit ngajak orang sedekah beras. Kita ini nggak boleh diam. Katakan yang hak, walaupun murro, pahit. Memang pahit lah. Kalau kita berkata yang benar, setan nggak suka. Setan itu kadang-kadang masuk ke dalam wujud manusia. Manusianya jadi nggak suka. Kadang manusia ini punya jabatan, orang yang punya jabatan pun bisa nggak suka. Siap-siap. Tapi ingat, sehebat apapun resiko dakwah dari dulu, Muhammad selalu menang di dalam pertarungan. Musa mengalahkan Fir'aun, maka kita akan mengalahkan penguasa yang zalim, insya Allah. Jadi kawan-kawan sekalian, yuk Bapak Ibu yang saya hormati dan muliakan, kita sama mendengarkan sebuah firman Allah yang telah saya bacakan di awal. Surah As-Saff ayat 10, 11, 12. Kira-kira udah hafal atau udah lupa Pak? Kalau nggak ada yang jawab. As-Saff ayat 10, 11, 12. Pejuang subuhnya yang mana nih? Loh, cuman ini aja ya? Masya Allah, luar biasa kawan-kawannya. Lu lagi katanya kan? Masya Allah. Ya Allah, saya memang subuh itu yang berat Bapak, jujur Pak. Anak saya yang kelas 1 SD itu 3 tahun membiasakannya baru enak kalau subuhnya. 3 tahun. Pertama marah-marah, kedua maksa-maksa, ketiga digendong. Pokoknya berbagai cara. Nah sekarang jam subuh, jam 5 menit lagi azan. Iya ya. Yaudah bangun, kamar mandi, gosok gigi. Saya siap di kamar mandi sana, dia siap di kamar mandi. Ayah, cepatlah, lama kali. Dia pula bilang lama kali. Wah, keren kan? Langsung pakai baju kurta. Semangat. Habis itu ngaji lagi, habis itu pindah lagi ngaji. Masya Allah, ini nikmat yang besar. Tapi harus ada usaha. 3 tahun, jadi sabar ya. Ini baru berapa tahun? Itu ngajak anak sendiri. Ini anak orang mau diajak. Tentu harus lebih istiqomah dan sabar. Jangan berhenti. Ya, sampai di situ. Tugas kita Pak, baligh wani. Sampaikan. Doakan. Terus lakukan supaya mereka melihat kita menjadi teladan. Terlebihnya terserah Allah. Karena nggak ada yang bisa memaksa orang ke masjid kecuali semua adalah hidayah dan petunjuk Allah. Bapak Ibu kawan-kawan sekalian yang dimuliakan Allah, satu hal yang harus kita ketahui, jangan pernah bangga dengan kondisi kita hari ini. Saya sudah ke masjid.
kalian belum, nggak boleh. Saya sudah soleh, orang itu belum, tidak boleh. Kenapa? Kesolehan kita hari ini pun karena Allah kasih hidayah. Bisa saja Allah cabut hidayah itu. Maka istiqomah itu minta sama Allah. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukilah kami jalan orang-orang yang istiqomah subuh sampai mati. Kalau bisa pas matinya habis sholat subuh. Mau? Betul. Besok mau besok. Kadang-kadang maunya nggak cocok sama di sini. Mau, tapi jangan besok lah. Gitu. Jadi saya dengar teman saya hafiz Quran nih. Tidak begitu dekat sih sama saya. Adiknya teman saya wafat ketika di teras masjid di atas sholat tahajud. Habis itu dia tidur sebentar, dibangunin subuh nggak bangun lagi. Nah, jadi besok habis sholat tahajud jangan tidur, takutnya nggak bangun lagi. Mati di tangan Allah. Apa sih yang ingin disampaikan? Ya sebuah ngulang-ngulang kaji aja kita nih Pak. Mana tahu ada yang lupa teringat lagi, yang udah ingat makin kuat lagi, gitu kan? Kadang-kadang pengajian itu ustadznya itu aja, pengajian itu aja, sholat aja. Kenapa Allah kadang-kadang hadirkan kepada kita dengan ustadz yang beda, materinya sama? Pertanyaannya apa? Bukan ustadznya nggak punya ilmu, bukan ustadz ya, saya kan bukan ustadz, bukan kiainya nggak punya ilmu. Itu aja pun yang diceramahin, damu aku. Itu orang sombong. Sebenarnya Allah hadirkan materi yang sama kepada dia berulang-ulang. Tandanya, kata Allah, kau dengerin lagi, kau belum tamat, masih banyak yang salah. Kok itu lagi, yang itu pun kau belum bisa, macam mana mau ku tambah materinya, kata Allah. Itu aja kamu belum lulus. Maka oleh sebab itu apa saja yang kita dengar di telinga kita dari agama Allah, siapapun ustadz dan kiainya bisa jadi lebih muda dari kita, atau maaf, dia mantan penjahat sekalipun, kalimat-kalimatnya adalah kebaikan, terima itu sebagai kebaikan. Jangan lihat siapa yang menyampaikan, tapi apa yang disampaikan. Makanya belajar kita Bapak Ibu menjadi orang-orang yang tawadu. Tawadu itu nggak bisa dibilang, tapi dilatih. Kalau ada tukang sampah, berhenti sebentar, tanya sama dia, boleh saya bantu Pak dorong? Itu orang tawadu. Harus dilatih kadang-kadang diri ini. Tingkat kesombongan diri ini harus dilatih. Mau duduk ke rumah orang miskin yang kadang-kadang agak kotor, duduk sebentar. Udah kotor Pak, enggak apa-apa. Nah, belajar untuk bagaimana bisa sama setara dengan orang lain. Ya, makanya saya belajar lewat anak saya. Saya selalu bilang, Jam, ajarin ayah Jam. Loh, ayah kan pandai. Kadang-kadang ayah lupa Jam. Ajarin ayah. Melatih diri kita untuk menjadi murid di depan anak kita sendiri. Itu melatih diri menjadi orang-orang yang tawadu. Supaya apa? Rafa'ahullah. Allah akan angkat derajat kita. Karena orang-orang yang sombong dan takabur, justru mereka akan direndahkan Allah serendah-rendahnya. Bapak Ibu, kawan-kawan sekalian yang dimuliakan Allah, dengan segala kerendahan hati, izinkan saya menyampaikan sebuah firman Allah, dan apa yang dipahamin saya, apa yang saya pahami terhadap ayat ini, semoga bisa bermanfaat buat kawan-kawan sekalian. Ini sampai jam berapa? Apaan? Sampai subuh. Bismillahirrahmanirrahim. Apa bunyi ayatnya? Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim. Wahai hamba-hambaku yang beriman. Kira-kira kalau dengar ayat ini, kira-kira kita tahu artinya, hai orang-orang yang telah beriman kepadaku. Apa jawaban kita? Terpanggil nggak kira-kira? Kalau kita baca Quran, itu seolah-olah Allah berbicara dengan kita. Maka nikmatnya orang-orang yang faham terhadap makna Al-Quran beda dengan orang-orang yang baca Quran tapi nggak paham artinya. Maka kenapa Imam As-Sudais kalau di akhir-akhir Ramadan, di akhir 27, 29 Ramadan, kata teman-teman saya yang selalu umroh di bulan Ramadan, beliau mengatakan As-Sudais itu selalu menangis ya. Di dekat-dekat malam-malam Lailatul Qadar itu, dia selalu menangis, bahkan berhenti lama dalam sholatnya, baru lanjut lagi bacaannya. Kenapa? Karena dia faham apa yang kita baca. Jamaah-jamaah yang di belakang As-Sudais nangis juga, cuman beda nangisnya. As-Sudais nangis karena faham, yang di belakang nangis karena As-Sudais nangis. Ada lagi yang paling ujung karena teringat hutangnya belum lunas, karena teringat anak bini entah kemana. Jadi beda-beda ini. Dan tangisan itu hanya Allah yang tahu. Oleh sebab itu orang yang menangis karena faham maknanya, ini yang beda rasanya. Kalamullah itu gelar kepada siapa? Rasulullah yang bernama Musa alaihissalam.
Musa itu langsung berbicara dengan Allah dari balik tabir dengan suara. Maka dia diberi gelar kalamullah, orang yang berbicara dengan Allah. Nah kita nggak pakai kayak gitu. Bahkan Nabi Muhammad tidak mendapatkan wahyu dengan cara itu, tapi lewat malaikat Jibril. Ternyata lewat Al-Quran ini sama seperti Allah berbicara dengan Musa. Jadi Allah sedang berbicara dengan kita. Semoga pulang dari sini kalau baca Quran sekali-kali diliriklah artinya apa. Masa seumur hidup wal asri nggak tahu artinya itu cemana? Berhentilah, nengoklah sebentar. Apa sih wal asri itu? Oh, demi waktu. Waktu itu kan ada yang subuh, ada yang zuhur, ada yang waktu malam. Waktu yang mana ini? Tengok lagi tafsirnya. Oh, waktu asar. Kenapa disebut waktu asar? Rupanya waktu asar itu waktu yang paling dekat dengan maghrib. Lalu kalau udah maghrib berarti ganti jadi malam. Waktu dekat hari kiamat. Oh, itulah waktuku hari ini. Jadi punya pemahaman yang luas ketika membaca wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus shalihat. Ya Allah, belum amal solehku belum banyak ya Allah. Ulangin lagi, illa alladzina amanu wa 'amilus shalihat. Lebih banyak dosaku ya Allah. وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ. Itu adikku belum sholat ya Allah, berikan hamba kekuatan untuk memberikan nasihat kepadanya. Sampai sebegitulah kualitas sholat itu, penuh dengan doa-doa. Kenapa? Faham. Jadi enggak harus 30 juz paham. Apa yang sudah kita tahu coba kita pahami. Jadi lebih terasa sholat itu nikmatnya. Itu maksud saya. Oh, sambal belacan kan suka Bapak kan? Sambal belacan pakai daun ubi rebus. Kenapa sholat kita nggak senikmat itu kira-kira? Kenapa makan aja baru nikmat? Jalan-jalan nikmat, ibadah nggak nikmat gitu. Kita cari rumah makan terbaik. Kenapa sholat kita nggak buat sholat yang terbaik gitu? Nah, ini tugas-tugas kita ke depan supaya selalu ketika membaca Al-Quran itu penuh dengan rasa dekat dengan Allah, seolah-olah Allah sedang berkomunikasi dengan kita. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai hambaku yang beriman. Jawaban dalam hati, saya Tuhan, saya siap mendengarkan. Ada apa? Hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Maukah kamu kuberitahu, kutunjukkan sebuah perniagaan bisnis jual beli yang betul-betul bisa menguntungkan kamu dunia akhirat. Keuntungan itu satu, kamu dijamin selamat dari azabku yang pedih. Jawabannya? Nggak ada jawabannya. Mau ya Allah. Kan ditanya Allah, maukah kamu? Bapak kira-kira mau enggak? Mau enggak kita tutup sampai di sini? Kalau mau kita lanjutkan. Oh mau, ya, terus terang aja lah, jangan nggak enak gitu. Kuenya masih disusun, tenang aja. Itu udah dijamin Allah, itu nggak usah diminta pendatang ya. Hidayah ini harus kita tuntut. Ya Allah, berikan hidayah. Ya kan? Jadi minta beras nggak usah pening-pening, datang aja pasca selesai. Ya kan? Nah, ada alasan orang untuk tidak mau dekat dengan Allah. Hal adullukum, maukah kamu kutunjukkan, ku beritahu lagi, sak prosedurnya, sak kunci-kuncinya, supaya kamu bisa ikut perniagaanku dan kamu selamat dari azabku yang pedih. Kira-kira mau nggak? Mau. Apalagi sekarang longsor, ya kan? Medang. Takut apa? Suasana banjir, di sana gempa lengkap. Belum lagi ulama diangkat Allah, orang soleh nggak salah mati, dibunuh. Apa lagi? Dompet di rumah diambil, mana anak duitnya? Rupanya di dalam rumah awak udah nggak tenang lagi dunia ini. Anak sih melawan saja, tetangga ngasih tai ayam depan rumah. Kalau dia orang Islam, bingung kita Pak, macam mana hidup ini lagi sekarang ini? Maka oleh sebab itu, untuk kita selamat dari azab, maka kita ikuti petunjuk Allah berikut ini. Kira-kira sebelum saya sambung ini, apa sih yang kita takutkan dalam hidup ini Pak? Jawablah. Yang boleh jawab boleh pulang. Sebenarnya yang kita takutkan apa? Takut miskin. Dulu kita memang miskin kan kita takut. Lahir miskin. Takut mati. Dulu kita mati. Fa ahyakum, kuhidupkan kamu. Ya? Kaifa takfuruna billah wa kuntum amwatan. Dulu kau itu mati, kenapa kau takut? Fa ahyakum, kemudian kuhidupkan. Tsumma yumitukum. Hidup juga enggak lama, entar lagi mati lagi kata Allah. Tapi aku janji, tsumma yuhyikum, kuhidupkan lagi, enggak akan pernah mati-mati lagi. Bayangkan, Pak, bahagianya kita ini.
Kita baru sekali mati dan baru sekali hidup. Ada dua lagi, mati lagi, hidup lagi. Kalau udah hidup, nggak akan pernah mati lagi. Kenapa? Karena Allah itu kekal, ruh kita berasal dari zat yang kekal, maka ruh itu juga akan kekal selama-lamanya. Bahkan hebatnya Allah akan mengekalkan tubuh ini sehingga tidak lagi menua, bahkan awet muda di surganya Allah Subhanahu wa taala. Apa nggak semangat awak dengarnya? Nah, kira-kira di hati kita itu ada apa? Rasa takut kita terhadap apa? Ternyata orang-orang yang beriman yang hatinya normal itu di hatinya cuma ada dua rasa. Rasa takut dan rasa harap. Harap, takut, harap, takut. Dua rasa ini harus ada di hati kita. Kalau harap aja, nggak ada takutnya, nah itulah dia. Orang-orang minum-minum tua, santai-santai. Kok nggak sholat? Masuk surga katanya. Tuhan itu kan maha sayang, maha pengampun. Ya mungkin masuk neraka kita katanya. Tak sholat dia. Nah, ini orang hanya berharap. Ini kawan setan. Wa tamanna 'alallahil amani. Orang yang bercita-cita dengan cita-cita yang kosong. Oh Tuhan maha sayang. Nggak apa-apa kita kayak gini. Nanti diampuni itu. Nanti taubat dan menjelang mati taubat. Enak aja ngomongnya dia. Ini orang yang berharap tanpa ada rasa takut sama Allah. Bahaya. Sebaliknya, kalau takut aja nggak ada harapnya, putus asa. Takut aja. Ya aku takut neraka lah. Terus aku udah berdosa, udahlah mati aja lah sekalian ke neraka sekalian. Nggak ada harap surganya, nggak ada harap ampunannya. Pun tak bagus. Oleh sebab itu jadikan dua rasa ini terus ada di hati kita. Takut akan azab Allah, harap akan rahmat Allah. Besok lagi dosa, takut lagi azab Allah, harap lagi akan rahmat Allah. Sehingga kita bisa terus dalam istiqomahan hidup ini. Lalu apa yang kita takutkan dalam hidup ini? Azab. Azab yang mana yang paling besar? Bukan tsunami, bukan longsor, bukan jatuhnya pesawat, bukan gempa bumi, tapi azab yang paling besar adalah wala azabil akhirati akbar. Azab di akhirat lebih besar, lebih panas, lebih lama, semuanya lebih. Semuanya lebih. Jadi kawan-kawan, Bapak Ibu, yang kita takutkan sebenarnya bukan kena tsunami, bukan kena longsor, itu biasa. Itu hanya sebab-sebab kematian saja. Yang paling kita takutkan azab yang nggak pernah berhenti. Kapan itu? Di hari kiamat. Nah, sebab kita semua takut terhadap azabnya Allah, maka kita yuk dengarkan hal adulukum, apa yang mau Allah tunjukkan kepada kita supaya kita selamat dari azab Allah yang sangat pedih. Apa bunyi ayat selanjutnya? Ayat yang ke-11. Sekali lagi waktu ini. Tu'minuna billah. Kalau kamu mau selamat dari azab Allah, jadilah kamu orang yang beriman kepada Allah. Kira-kira di sini beriman semua enggak? Enggak yakin gitu bilang. Amantu billah. Aku beriman kepada Allah. Ana muslim. Jangan takut-takut dia bilang orang Islam ya. Kok orang Islam? Enggak ah Pak. Ini enggak orang Islam Pak. Takut dituduh teroris. Jangan takut, orang Islam. Iya, anak orang Islam. Ini KTP Islam, ini bapakku Islam, ini ustadku, ini guruku. Syekh Ali Jaber pun guruku. Kenapa rupanya? Mau ketikam juga aku. Baru nanya, apa salahku? Tanya sama dia. Nah, mau ketikam saya? Bilang sama Allah. Anak Muslim, anak Islam, anak umat Rasulullah. Kenapa rupanya? Kan gitu. Jangan malu-malu. Kadang-kadang orang Islam. Islam bang. Tagu dia bilang. Siapa Tuhanmu? Yang di atas. Yang di atas itu siapa? Tikus. Allah. Wah, gitu. Tengok artis-artis tuh kalau ditanya, ini karena yang di atas. Tak tablok baru tahu. Iman yang meragukan. Itulah yang ditengok oleh anak-anak kita. Sehingga anak kita ngikut. Itu yang di atas, Pak. Gitu jago ya Allah. Allah Tuhanku. Allah Tuhan. Jadi tu'minuna billah, syarat supaya selamat dari azab, beriman kepada Allah. Berarti Allah sudah catat kita semua yang insya Allah kalau mati dalam keimanan nanti selamat dari azab itu. Cuman kita kan nggak boleh pasrah, harus ada ikhtiar dan usaha. Makanya kita lanjutkan ayat yang kedua. Itu adalah modal untuk berniaganya. Berarti Allah sudah kasih modal kepada kita supaya kita ikut jualan itu. Modalnya adalah al-imanu billah. Pertanyaan saya, iman kita di taraf yang mana?
Profesor Dr. Muhammad Quraisy Shihab yang pendapatnya mungkin agak bertentangan sebagian soal jilbab dan sebagainya, tapi punya pandangan yang luas dari segi tata bahasa ketika menafsirkan ayat-ayat Al-Quran. Dan saya baru mampu membeli 4 bukunya, karena 4 buku itu mahal-mahal bukunya ya. Dan memang luar biasa ketika dibuka, memang Al-Misbah. Dia dibuka emang penuh dengan penggalian kata-kata per kata, emang luar biasa. Beliau ahli sastra ya, luar biasa. Jadi saya lihat ketika beliau mentafsirkan tentang iman, ketika menafsirkan surah Al-As, itu ada 2 tingkatan. Kita ini seperti pendayuh perahu yang berada di tengah lautan menuju pulau di sana. Kebanyakan orang cuman sampai di sini, nggak didayungnya lagi, tengoknya aja. Wih, pulau itu cantik ya, itu Pulau Dewata ya, Bali ya, iya. Udah sampai situ aja. Itulah iman-iman orang yang hari ini hanya mengagumi Allah saja. Oh, Allah itu Tuhan saya. Tapi nggak mau dia dekat ke sana. Itu Allah, itu Tuhan saya itu. Iya, itu cantik. Padahal dia belum pernah ke sana. Dia belum pernah merasakan manisnya iman. Cuman Islam di mulut saja. Cuman dikagum saja. Kebanyakan kita hari ini seperti itu. Tidak mau bangun subuh itu tandanya imannya masih jauh dari Allah. Hanya mengagumi sebuah pulau saja. Itu Tuhan saya, tapi nggak mau sholat subuh. Allah itu Rabb saya, tapi masih zolim sama anak dan istri. Oleh sebab itu apa? Yuk kita dayung perahu ini. Apa? Tingkatkan keimanan kita. Inilah gunanya majelis taklim. Untuk terus menuju Allah, supaya dekat, supaya bisa ke pulau itu, supaya kita menikmati pulau itu. Menikmati kedekatan kita dengan Allah. Nah, jadi jangan lagi iman kita tuh dibiarkan begini. Udahlah, ini aja lah. Ya, nggak usah ngaji lagi lah. Udahlah, baca Qur'annya kayak gini aja, nggak usah belajar lagi, udah cukup. Nggak boleh. Baca Qur'an, memperbaiki bacaan Qur'an sampai mati. Saya, kalau didengar guru saya, bacaan saya tadi banyak salah, Pak. Untung guru saya nggak ada di sini. Kalau ada, banyak salah kalau tadi. Makanya pede di depan. Apalagi di depan murid-murid. Wah, awalnya paling hebat, ya kan? Tapi kalau di belakangnya ada Sudes, abis saya. Apalagi saya ada Al-Jaber. Ente bagusin dulu tuh Fatihahnya. Banyak salah saya. Nah, jadi perbaiki terus yuk. Kita banyak salah, banyak kurang. Banyak kali salah, banyak kurang. Itu belum bicara niat, belum bicara ketulusan. Itu belum lagi itu batin yang kita nggak tahu. Yang baru syariat saja banyak kali salah kita. Yuk kita perbaiki iman kita hidupkan majelis taklim, subur naik-naik. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana. Ciri orang yang beriman itu bila dibacain ayat-ayat, bila ada pengajian, ada ustaz kiai menyampaikan, pulang dari situ bertambah iman mereka. Itu ciri orang yang beriman. Ya, kalau bertambah iman berarti bertambah modal. Kalau bertambah modal, jualannya kan tambah besar. Nah, kita sedang ikut perniagaan dan jualan besar-besaran hari ini. Semoga kita terus jaga iman ini, tumbuh suburkan iman ini, dan insya Allah modal kita tambah besar untuk mendapatkan keberuntungan itu. Lalu apa yang dilakukan dengan modal itu? Itu cuma modal. Banyak orang punya modal gak bisa berdagang. Habis modalnya, dibeliin baju. Habis imannya, gak dapat apa-apa. Maka tugas selanjutnya adalah وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ. Ketika sudah beriman kepada Allah dan Rasulnya, tugas kita adalah berjihad, bersungguh-sungguh di jalan Allah. Dengan apa? Bi-amwalikum wa anfusikum. Dengan duitmu, berapa aja yang ada? Gopek, 500 ribu, 5 miliar, pakai semuanya. Kemudian apa? Bi-amwalikum, dengan dirimu. Jadi harta dan diri. Zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Itu lebih baik bagimu daripada kau tidur-tiduran santai-santai, ngabis-ngabisin duit enggak guna. Berjihadlah di jalan Allah. Itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Nah, pertanyaan saya, jihad itu apa sih? Ini udah mau selesai nih kajiannya. Jihad itu apa? Orang sekarang bermakna jihad itu angkat senjata melawan musuh. Itu kalau perang. Perangnya di medan. Kalau musuhnya pakai senjata, kita pakai senjata. Kalau musuh nggak pakai senjata gimana? Bisa kita pakai senjata. Mereka pakai kalimat, kita pakai kalimat. Mereka pakai hujah, kita pakai hujah. Jadi sekarang nggak ada orang yang angkat senjata. Oleh sebab itu jihad kita itu apa? Jihad itu adalah mengeluarkan seluruh kemampuan yang ada untuk Allah. Jadi kemampuan yang ada maksudnya saya beda uang saya dengan uang bapak kan? Nggak sama jihad kita. Ilmu saya beda dengan ilmu antum, nggak sama. Ilmunya laki-laki sama perempuan beda jihadnya. Makanya kemampuan yang ada, bukan dipaksain. Ada yang mampunya baca Quran,
Ada yang mampunya pakai duit cuma 5.000 per minggu, 5.000. Dia berjihad dengan itu. Jangan dipaksain, maksa-maksa hutang-hutang untuk sedekah. Itu nggak boleh. Nah, jadi berjihad itu sesuai kemampuan. Apa yang Allah titipkan, itulah yang dikerahkan. Makanya ketika perang ada yang maju di depan sebagai panglima, ada yang di belakang, ada yang tukang masak, ada yang PMI, palang merah kalau ada yang sakit. Nggak semua harus maju. Nah, kita dalam berjihad ini atur barisan. Kamu jadi imam, ya. Kau saf keberapa? Saf pertama. Aku saf belakang, kenapa? Banyak anjing, aku jaga anjing di belakang supaya masuk. Kan gitu. Jadi masing-masing kita punya saf masing-masing dengan porsi yang berbeda-beda. Nah, jadi muazin, jadi Bilal. Kan Bilal nggak pernah jadi imam ketika Rasulullah masih hidup. Tetap jadi muazin. Maka pada posisi itulah dia berjihad. Maka dia terkenal sebagai muazzinnya Rasulullah. Pertanyaannya, kita terkenal sebagai apa, Pak? Tukang makan sop. Uak mana? Uak yang sedang di kedai kopi itu. Ya Allah, nggak enak terkenalnya kayak gitu. Maunya apa? Uak yang tukang azan itu loh, udah meninggal dia. Didoakan orang. Uak itu yang suka sedekah subuh tuh, tiba-tiba aku tengok subuh kasih sedekah aja. Ada keterkenalan kita. Itu yang ahli zikir itu. Itu yang ahli. Itu yang suka nasihati anak-anak itu suka dia yang ngajak-ngajak orang sholat subuh itu. Itu bikas-bikas itu. Jadi kita mau jadi apa di hadapan Allah? Kita mau terkenal di bidang apa di hadapan Allah? Ayo keluarkan kemampuan kita. Dan kemampuan kita tidak sama. Jadi Bapak Ibu, Saudara yang berbahagia, pertanyaannya, fisabilillah itu yang mana? Banyak orang bilang jihad, rupanya dia nggak jihad di jalan Allah. Salah dia. Fisabilillah itu adalah jalan yang sudah digariskan Allah dan ditetapkan Allah dengan batas yang harus dilalui oleh hambanya, nggak boleh lewat jalan lain, dengan batas-batas yang sudah ditentukan Allah. Ada batasnya. Itulah namanya fisabilillah. Nah, orang-orang yang bersungguh-sungguh mengerahkan kemampuannya untuk jalan di jalan Allah ini dengan batas-batas yang Allah tentukan. Inilah jalannya Allah. Itulah jalannya yang lurus. Wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula. Inilah jalanku yang lurus, ikuti ini terus. Kerahkan segala kemampuanmu dan jangan ikuti jalan-jalan lain, karena jalan-jalan lain ini akan mencerai-beraikan kamu dari jalanku, kata Allah. Jadi kawan-kawan sekalian, kita sedang berjihad untuk menjadi orang-orang yang tetap berada di jalan Allah. Nah, sebagai penutupnya singkat saja, Bu, Pak. Penutup inilah sebenarnya inti dari kajian kita. Nanti ujungnya di ayat yang ke-12. Ketika seseorang sudah berjihad di jalan Allah, bahwa dia menempuh jalan takwa, tidak menempuh jalan fujur, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Sungguh-sungguh terus dia meniti jalan ini, sakit ke masjid, enggak sakit ke masjid, banyak duit ke masjid, terus ke masjid. Itu namanya sungguh-sungguh. Nggak ngaruh, hujan lebat ke masjid sampai nggak bisa lagi, baru dia nggak bisa ke masjid. Pokoknya ke masjid lah, sungguh-sungguh, ya, sampai di ujung. Nah, ini yang namanya jihad itu, sungguh-sungguh. Segala kemampuannya, nggak ada payung, pakai mantel, nggak ada mantel, pakai mobil baru dicuci, biarin kotor, kayak gitu, berkorban dia. Apapun dilakukannya demi ke masjid, itu namanya jihad. Nah, ketika berada di jalan Allah seperti ini, maka Allah akan memberikan kompensasi yang luar biasa kepada kita semua. Apa hubungannya kesungguhan dengan selamatnya kita dari azab? Siapa yang sungguh-sungguh mengerjakan sholat, menunggu waktu sholat, bersiap berhias untuk sholat, membaguskan wuduknya, membaguskan bacaan syarat rukunnya, qauliyahnya, fi'liyahnya, sungguh-sungguh dia sujud sama Allah, sungguh-sungguh dia takbiratul ihram, sungguh-sungguh dia melakukan itu karena Allah, maka kompensasinya Allah akan selamatkan dia dari azab. Apa hubungannya? Orang yang sholatnya benar, maka dia akan tercegah dari perbuatan keji dan mungkar. Orang yang kehidupannya tercegah dari perbuatan keji dan mungkar, nggak mungkin kena azab. Sungguh-sungguhlah mengerjakan ibadah sholat. Beda sama orang yang pura-pura sembahyang, Allahu Akbar, Alhamdulillah, Assalamualaikum, dah cabut. Itu orang yang nggak sungguh-sungguh. Itu biasanya di luar galau. Maka banyak orang sholat kayak orang taat dalam masjid, pulang takut-takutan. Berarti selama ini dia nggak sholatnya sungguh-sungguh. Perbaiki sholat kita kalau kita ingin selamat dari azab Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, berpuasa. Puasa itu juga jihad. Macam mana nggak jihad? Nahan terus. Zuhur tahan lagi.
sampai buka puasa, besok puasa lagi sampai Idul Fitri. Itu kan jihad. Kalau nggak berjihad nggak mungkin. Nah, ketika orang sungguh-sungguh berpuasa karena Allah, imanan wahtisaban, karena iman dan mengharap ridhonya Allah, ghufira lahu ma taqaddama min zanbi. Habis semua dosanya. Intinya orang yang dosanya udah habis, mana mungkin diazab Allah. Sungguh-sungguhlah puasa. Ya kan, Pak? Jadi haji dan umrah juga begitu. Silaturahim juga begitu. Orang yang silaturahim itu akan mendapatkan rahmat Allah. Orang yang dapat rahmat Allah nggak mungkin diazab Allah. Jadi kawan-kawan, jihadlah terus. Sungguh-sungguhlah dengan apa yang bisa kita lakukan. Sungguh-sungguhlah dengan zikirnya, sungguh-sungguhlah dengan ibadah solatnya, sungguh-sungguhlah dengan tahajudnya. Bisa jadi itulah yang bisa menyelamatkan kita dari azab Allah. Malaikat kenal, ya Allah, itu kan yang suka sedekah ya Allah. Ampuni dia, selamatkan dia ya Allah. Tsunami ya Allah, selamatkan dia ya Allah. Diangkat malaikat dia. Banyak tsunami Aceh 2004 yang orang di dalam air tapi selamat. Banyak orang di atas pesawat yang orang pada mati, dia tidak mati. Bahkan luka-luka pun tidak. Banyak orang tabrakan maut, orang penyet, dia tiba-tiba di mana? Anak bayi pun diselamatkan Allah, bisa lompat dari tempat tidurnya. Jadi kawan-kawan, Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Allah pilih siapa yang bersungguh-sungguh, yang siapa yang diselamatkannya dari azab Allah. Nah, jadi nggak usah takut ada bencana-bencana lagi. Takutlah kalau kita mati dalam bencana itu dalam kekufuran. Kalau kita memang dalam kebaikan, mati pun kita akan dicatat mati syahid di hadapan Allah. Karena apa? Karena sedang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, terakhir banyak yang mau dijelaskan beberapa pendapat ulama tentang jihad ini, termasuk apa yang kita lakukan hari ini adalah jihad, meninggalkan tempat tidur, yang menyisihkan sebagian uang untuk ke masjid, persiapan makan kue-kue, itu jihad mereka. Tadi siapa ibu-ibu yang berjihad tadi? Semua itu adalah kesungguhan-kesungguhan kita untuk berbuat kebaikan, dan insya Allah kita akan mendapatkan 2 kalau kita belum mati, dan 3 kalau kita sudah berpulang ke rahmatullah. Saya mau nanya Pak, sebelum saya sampaikan sebagai penutup, Bapak mau 2 apa mau 3? Nggak ada yang jawab. Kalau hidup dapat 2, mati dapat 3. Kalau duit saya tanya, mau 2 miliar dapat 3 miliar? 3 miliar kan? Nah, kalau ini nggak ada mau jawab. Mau dapat 2 apa dapat 3? Jawabannya bukan gitu. Mau dapat dua-duanya. Ketika aku hidup dapat 2, kalaupun mati aku dapat 3. Jadi orang beriman tuh nggak pernah rugi jadi orang yang beriman. Hidup matinya dalam kemuliaan. Dalam sebuah hadis qudsi riwayat Imam At-Tirmizi dan At-Tabrani, itu dijelaskan perihal bagaimana orang-orang yang syahid di perang Uhud. Semoga antum termasuk orang yang dicatat syahid seperti orang perang Uhud. Apa kata Nabi? Ayyuma abadin min ibadihi yakhruju mujahidan fi sabili. Di antara hamba-hambaku yang keluar dari rumahnya berjihad bersungguh-sungguh di jalanku, ibtigha amardati, yang dicarinya adalah ridhoku, maka domintu lahu an urji'ahu bima asaba min ajrin aw ghanimatin. Jika dia mendapatkan kemenangan dalam jihadnya, maka dia pulang dapat 2. 1, pahala yang besar. 2, harta rampasan perang. Orang kalau perang itu Pak, udah dapat pahala, dapat duit. Enak perang itu. Jadi antum-antum gak usah takut miskin. Antum-antum gak usah takut kelaparan. Generasi kita pun gak akan mati kelaparan. Gak akan jadi orang yang miskin kalau kita adalah pelaku-pelaku mujahid di jalan Allah. Ada saja pertolongan Allah untuk kita. Gak usah takut lah. Itu ada kan kue kan? Itu baru kue, itu baru subuh, belum juhur. Juhur makan siang gitu. Maka besok buat juhur biar pas makan siang. Ya kan? Kalau dunia itu udah dijamin Allah. Kau perang bawa senjata karena Allahu Akbar. Tup, menang, pulang, jumpa keluarga, bawa duit, bawa pahala. Enak nggak jadi orang beriman ini? Kenapa lagi kita tidak mau berjihad di jalan Allah? Kita dapat 2. Dapat pahala dan dapat duit. Harta rampasan perang itu dibagi-bagi loh. Berapa orang yang ikut perang? Bagi, berapa hartanya, emasnya berapa? Bagi. Dapat Pak, jadi orang kaya. Enggak usah takut. Pun wa in qabattuhu, jika ku matikan dia dalam peperangan itu, mati, Allahu Akbar. Dia ku kasih 3. An aghfira lahu, ku ampuni semua dosanya. Wa arhamahu, ku benar-benar sayangi dan rahmati dia. Wa udkhilahul jannah, dan langsung ku masukkan ke dalam surga tanpa hisab. Apa yang kita takutkan lagi dalam hidup ini? Ayo berjihad kawan-kawan, ibu bapak, umur kita tinggal berapa lagi?
Gunakan dan kerahkan segala kemampuan untuk Allah. Perbaiki terus ibadah-ibadah kita. Apa yang harus kita berikan buat masjid, buat lingkungan, buat masyarakat kita, buat generasi kita. Kerja terus, ajarin terus, ajak terus, berdakwah terus, sampaikan terus kebaikan-kebaikan ini. Insya Allah catat kita di hari kita meninggal dunia menjadi orang-orang yang mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Inilah kesimpulan terakhir Quran surah As-Saff ayat 12 saya bacakan. Yaghfir lakum dzunubakum wa yudkhilkum jannat tajri min tahtihal anhar wa masakin thayyibatan fi jannati 'adn dzalikal fawzul 'adzim. Ketika orang-orang sudah berjihad di jalan Allah lalu dia menemui kematiannya dalam jihad itu, maka diampuni semua dosa-dosanya. Pak, nanti jenazah kita disemayamkan, baca nggak bacanya doa orang nggak masalah. Kenapa? Sudah diampuni dosa kita. Tidak pun orang bilang Allah maghfir lahu, itu hanya penambahan saja. Kita tidak perlu lagi doa-doa mereka. Artinya apa? Udah aman secara pribadi, nggak lagi ditakutkan masa depan hidup kita. Bahkan dalam sebuah hadis qudsi, wa yudkhilkum jannat, maksudnya adalah ruh itu diangkat Allah ke langit, langsung dimasukkan ke dalam surga yang mengalir sungai-sungai indah di dalamnya. Bayangkan barzah itu menjadi raudhatun min riyadil jannah. Bayangkan tidak ada lagi sedikit pun kesusahan di sana. Yang ada adalah kebahagiaan. Bahkan saya pernah baca sebuah diskusi, ceritanya begini, Pak. Mereka orang-orang yang sudah mati syahid, tukang azan yang sudah mati syahid, ulama-ulama yang sudah mati syahid, Syekh Ali Jaber yang sudah mati syahid, insyaallah amin. Beliau udah ngumpul-ngumpul tuh sama orang-orang yang mati syahid di sana. Dalam sebuah diskusi, gini orang tuh, makan-makan orang tuh. Kok tinggal di mana? Matinya di mana? Oh, matinya di Indonesia, kata Ali Jaber. Iya. Apa tugasmu dulu? Lumayan lah, gua buka hafiz Quran. Cerita mereka makan-makan. Nanti saya bantu dengan Quran surah Ali Imran ayat 169. Ternyata ini enggak kita ketahui selama ini membuat kita tuh malas berjihad. Mereka senang-senang sekarang, Pak. Makan-makan. Cerita sambil ada yang bilang, "Kau di mana tinggal?" "Medan, Mah. Jambi." Oh ya. Dulu orang mikir subuh, ya. "Kau udah mati. Kenapa mati?" "Sesak napas kena Covid." Cerita mereka soal kematian mereka. Sampai bisa saling curhat-curhatan. Lalu mereka bilang, "Ya, gimana ya caranya memberitahu oleh saudara-saudara kita yang di Jambi yang masih hidup supaya mereka mau berjihad seperti kita?" Aduh, gimana ya, alam kita udah beda, nomor teleponnya pun udah nggak sampai lagi kemari, WA juga udah nggak ada, macam mana ya? Allah mendengar pembicaraan mereka. Udah, kalian nggak usah takut, kalian makan aja, happy aja, nanti ku sampaikan kepada mereka. Udah sampai SMS-nya? Belum sampai. Quran surah Ali Imran ayat 169, itulah SMS Allah untuk menceritakan perihal mereka hari ini. Apa bunyinya? Saya pun lupa. Wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwatan. Wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwatan. Janganlah kamu mengira orang-orang yang sudah mati di jalan Allah itu mati. Fa ahya, sebenarnya mereka bal ahya 'inda rabbihim yurzaqun. Tapi mereka hidup di sisi Tuhan mereka dan dikasih rezeki. Jadi yuk semangatlah. Syekh Ali Jaber sudah senang-senang di Raudhatun min Riyadil Jannah. Pertanyaannya, kita nih cemana nasibnya nanti? Maka cara untuk menyelamatkan kita dari masa depan kita adalah yuk bersungguh-sungguh dengan apa yang kita mampu hari ini di jalan Allah, mencari keridhaan Allah. Tajri min tahtihal anhar, kita akan dapati surga-surga yang indah. Lalu wa masakina thayyibatan fi jannati 'adn. Maaf Bapak Ibu, kawan-kawan yang belum punya rumah di dunia, enggak usah takut. Sudah disiapkan rumah indah di surga, di kompleks surga Jannatu Adnin. Wa masakina, tempat tinggal yang baik untuk selama-lamanya, sudah disiapkan Allah bagi pelaku-pelaku jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Semoga inilah kebahagiaan yang besar. Zalikal fawzul azim. Allah merahmati kita semua, Allah menyayangi kita semua, Allah menuntun membimbing kita semua, hati kita, mata, telinga, mulut, lisan, harta benda semua dituntun ke jalan Allah Subhanahu wa taala dan menjadikan kita orang-orang yang syahid kelak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Semangat terus berbuat kebaikan, saling menasihati dan mengingatkan, berhenti untuk saling mencela dan mencelakakan orang lain. Mohon maaf, terima kasih Bapak Ibu, mohon maaf ya, banyak salah kata saya, terlalu cepat mungkin bicaranya. Ya karena inilah saya apa adanya. Dan doakan saya besok bisa kembali ke Medan, Sumatera Utara, Pematang Siantar, masuk lagi ke dalam Simalungun, Kecamatan Sidamaning, Kebun Mbah Birong Ulu, PTP 4. Ya, doakan selamat. Kenapa? Karena sekarang itu kalau pesawat dah goyang agak begini awak.
Nah, begini ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, jadi kalau nggak doa bapak-bapak sekalian, mudah-mudahan itu yang bisa menyelamatkan kita dari perjalanan saya. Dan doa saya juga yang terbaik buat kita semua. Sampai jumpa lagi, kapan? Di surga. Bawahnya mau mati aja. Ya, semoga Allah menemukan kita lagi di tempat yang lain. Kalau bapak ibu ketemu saya di luar, tolong tegurlah saya. Bapak ini anak bapak, Pak. Ah, gitu ya. Nanti saya yang ngajak makan lah, jangan takut lah. Saya ngajak makan tapi bapak yang bayar. Semoga bermanfaat. Senyuman inilah senyuman terakhir perpisahan kita. Semoga kita bersenyum kembali bersama Rasulullah di surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha lina. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Musalah doa. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suman mahmuda. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. سهل لنا يا الله أمورنا أمور الدنيا والآخرة. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله وسلم على سيدنا مولانا محمد والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. الحمد لله. Terima kasih banyak. Terima kasih jazakumullah khairan. Ustaz Rawasli, kita doakan sama-sama semoga beliau diberikan kesehatan. Amin ya Allah. Panjang umur. Amin. Diberkati seluruh keluarganya dan kita berharap insyaallah bertemu di surga Allah Subhanahu wa taala dan insyaallah juga bisa balik lagi ke sini kita bisa hadir di kami dan kami mewakili pengurus masjid dan para jemaah sekali lagi saya terima kasih banyak. Hanya Allah yang akan membalas semua kebaikannya dan kami juga selalu mendoakan semoga Ustaz tetap istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Ada sedikit ini Ustaz, kita siapkan utur pagi, kalau bahasa Jawa itu utur sarapan pagi. Itu disiapkan di sini dan para jemaah sekalian yang pulang dulu kita siapkan sarapan pagi dan insyaallah kami mengucapkan terima kasih kepada para donatur yang sedekah pagi ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala terus menambah rezekinya yang halal bagi kalian. Berikan kesehatan, kelapangan dan jauh dari segala bahaya. Demikian yang dapat kami sampaikan.